warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, ibu lihat semuanya pada sehat dan pada semangat semua ya belajarnya hari ini. Sebelum melaksanakan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ibu mulai dulu dari kelas 2. Ayo coba dilihat temannya kelas 2. Siapa teman yang tidak hadir pada hari ini? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Baiklah, kelas 2 hadir semua ya. Nah, untuk kelas 4 sendiri, coba dilihat temannya kanan kirinya. Siapa teman yang tidak hadir pada hari ini? Oh, si Abid yang tidak hadir pada hari ini. Kemana Abid kabarnya ya? Sakit? Baiklah, hanya Abid saja kan? Hari ini Bu Nurul akan mengajar di kelas 2 dan juga di kelas 4. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran, di mana kelas 2 nanti akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, sedangkan untuk di kelas 4 sendiri kita nanti akan belajar mata pelajaran matematika. Tapi sebelum itu ibu ingin mengecek kesiapan belajar kalian terlebih dahulu. Coba dilihat pakaiannya, dirapikan, dasinya kalau misalnya ada miring, dirapikan dasinya. Baiklah, untuk kelas 2 terlebih dahulu boleh masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Selanjutnya untuk kelas 4 boleh masuk juga ke dalam ruangannya masing-masing. Untuk di kelas 2 sendiri kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Materi kita yang sekarang yaitu tentang menyimak cerita pendek Kancil yang sombong dan siput yang cerdik. Untuk tujuan pembelajaran kita sendiri pada hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tokoh, alur, dan latar cerita secara sederhana. Untuk yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pesan moral dari cerita pendek yang sudah disimak dan dibaca. Untuk yang ketiga yaitu peserta didik dapat menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa sendiri. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah membaca buku cerita pendek? Pernah? Oh, pernah. Buku cerita apa yang pernah dibaca? Kancil dan buaya. Yang lainnya? Oh, ada cerita maling kundang. Oke. Nah, untuk cerita pendek yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kancil yang sombong dan siput yang cerdik. Ibu punya gambar cerita. Kira-kira dengan melihat gambar ini, coba kalian prediksi terlebih dahulu ceritanya tentang apa ya? Tentang kancil yang sombong dan siput yang cerdik. Dari mana taunya ya? Kenapa cerita tentang kancil yang sombong dan siput yang cerdik? Oh iya, benar, dari gambar yang terlihat. Ada gambar siput dan juga ada gambar kancil. Baiklah, ibu akan putar cerita tentang kancil yang sombong dan siput yang cerdik. Kalian simak cerita di samping ini, kemudian secara berkelompok kalian mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. LKPD ini berkaitan tentang tokoh-tokoh utama, tempat kejadian, dan urutan kejadian penting, serta pesan moral yang dapat dipetik. Jadi, selama kalian menyimak video tentang kancil dan siput, secara berkelompok juga mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan. Baiklah, akan ibu bagikan ya masing-masing kelompoknya. Nah, sudah dapat semua masing-masing kelompok untuk LKPD-nya? Baik, ibu akan mulai putar videonya. Kalian simak terlebih dahulu. Dan sebelumnya, selama kalian menyimak, ibu akan pindah dulu ke kelas 4. Kalian kerjakan bersama teman kelompoknya dan berdiskusi ya. Baik, untuk kelas 4 sendiri, terima kasih karena sudah tertib dan membaca buku yang sudah ibu berikan tadi. Nah, untuk materi kita pada hari ini yaitu mengenal bangun ruang, balok, dan kubus. Tujuan pembelajaran kita sendiri pada hari ini yaitu siswa dapat menganalisis unsur-unsur dari bangun ruang, balok, dan kubus. Yang kedua yaitu dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengelompokkan benda-benda dari bangun ruang, balok, dan bangun ruang kubus. Baiklah, untuk benda yang pertama, ibu punya benda yang namanya ini benda balok. Benda balok sendiri, kalian perhatikan ya, unsur-unsurnya memiliki sisi, rusuk, titik sudut, dan juga diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Untuk balok sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kalian perhatikan ya, memiliki 6 sisi. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk rusuknya, balok memiliki 12 rusuk. Kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terbukti bahwa balok memiliki 12 rusuk.
Selain itu, balok juga memiliki 8 titik sudut. Ayo kita hitung titik sudut dari balok. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya benar. Jadi balok memiliki 8 titik sudut. Kubus sendiri juga memiliki unsur-unsur yang terdiri dari sisi, rusuk, dan titik sudut. Untuk ciri-ciri dari kubus sendiri yaitu memiliki 6 sisi. Ayo kita hitung bersama jumlah sisi dari kubus. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi terbukti bahwa 6 sisi. Yang kedua memiliki 12 rusuk. Ayo kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terbukti bahwa kubus memiliki 12 rusuk. Untuk titik sudutnya sendiri kita akan hitung bersama-sama lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Apakah kalian sudah paham? Paham, baik. Kalian paham unsur-unsur dan juga ciri-ciri dari bangun ruang balok dan kubus. Ibu juga membawa contoh lain, yaitu contoh dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Pertama, benda ini apa namanya ya? Iya benar, toples kue. Kalau dilihat, toples kue ini berbentuk apa kira-kira ya? Iya benar, berbentuk kubus. Kubus itu bentuknya persegi, sedangkan balok bentuknya persegi panjang. Contoh benda yang kedua. Kira-kira ini gambar benda apa ya? Iya, kotak wafer nabati. Bentuknya seperti apa kira-kira ini ya? Benar, bangun ruang balok. Selain itu, ibu juga membawa contoh benda ini. Kira-kira apa nama benda ini ya? Iya benar, kotak sepatu. Kotak sepatu berbentuk bangun ruang balok. Iya, pandai anak ibu. Selanjutnya ada kotak jam. Kotak jam termasuk benda berbentuk kubus. Oke, semuanya hebat. Setelah kalian mendengar penjelasan mengenai bangun ruang balok dan kubus, ibu akan membagikan lembar LKPD. Kalian kerjakan secara individu. Membagikan lembar LKPD-nya terlebih dahulu ya. Baik, sudah dapat semua masing-masing LKPD-nya. Cara pengerjaannya, di sini ada gambar balok dan kubus. Kalian identifikasi berapa titik sudut balok, berapa rusuk balok, berapa sisi balok, dan titik sudut kubus, rusuk kubus, dan sisi kubus. Kalian kerjakan secara mandiri. Kalian juga boleh mengambil benda-benda yang ibu bawa di depan sini. Kemudian untuk menghitung berapa jumlah sisi, rusuk, dan juga titik sudut dari benda balok dan kubus. Selama kalian mengerjakan, ibu akan melihat ke kelas 2 terlebih dahulu. Ibu harap kelas 4 bisa mengerjakan dengan tertib. Ibu akan ke ruangan sebelah untuk ke kelas 2 terlebih dahulu. Oke baik, untuk anak-anak kelas 2 apakah sudah selesai menyimak videonya dan juga mengerjakan LKPD yang ibu berikan? Oke baik, berarti kita akan mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah ibu berikan tadi ya. Dari masing-masing kelompok kita akan mempresentasikan hasil dari tugas diskusi kelompok yang sudah ibu berikan. Kelompok siapa dulu ya yang mau maju? Oke baik, kelompok Najwa. Ibu persilakan untuk maju presentasi ke depan. A+ untuk kelompok Najwa. Jawaban yang diberikannya sudah benar ya nak. Selanjutnya kelompok mana lagi yang ingin maju? Oke baik, kelompok Naura silakan maju. Oke baik, bagus ya, jawaban dari kelompok Naura juga benar. Kita beri A+ untuk kelompok Naura. Semuanya hebat ya anak-anak ibu, dapat menyimak video yang ibu tampilkan dan menjawab lembar LKPD yang sudah ibu berikan tadi. Untuk itu lembar LKPD masing-masing kelompoknya boleh dikumpul ya, nanti akan ibu nilai lagi. Jadi tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi yang seperti yang dijawab oleh teman kita, kancil dan juga siput. Untuk tempat kejadiannya yaitu ada di hutan. Dan urutan kejadian pentingnya, pertama si kancil mengejek siput. Iya benar. Lalu yang kedua bagaimana? Siput mengajak kancil untuk berlomba lari. Lalu yang ketiga, iya benar, siput mengajak teman-temannya untuk mendiskusikan strategi melawan kancil. Lalu bagaimana? Pada hari perlombaan, kancil selalu melihat dan mendengar siput ada di depan kancil. Lalu pada akhirnya yaitu siput menang sampai terlebih dahulu di garis finish. Oke anak-anak ibu ternyata sudah menyimak ceritanya dengan baik ya. Nah, untuk pesan moral sendiri yaitu bagaimana? Kita tidak boleh memandang remeh orang lain karena belum tentu kita yang paling hebat. Oke, kita beri A+ untuk semuanya. Untuk tugas selanjutnya, ibu akan memberikan kalian
tugas secara individu untuk menuliskan kembali alur cerita Kancil yang sombong dan siput yang cerdik di dalam buku tugas kalian masing-masing. Kemudian menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasa kalian sendiri menggunakan pajal gambar yang sudah ibu siapkan. Nah, contohnya seperti ini. Gambar pertama, Kancil bertemu siput di hutan. Kemudian Kancil mengejek siput karena siput jalannya sangat lambat. Lalu yang kedua, siput mengajak teman-temannya menyusun strategi untuk melawan Kancil berlomba lari besok. Nah, jadi kalian tuliskan dengan bahasa kalian sendiri di dalam buku tugas, kemudian mempresentasikannya dengan menyusun, menceritakan kembali menggunakan pajal gambar yang sudah ibu siapkan. Selama kalian mengerjakan, ibu harap kalian tenang dan tertib. Ibu akan menuju ke kelas 4 terlebih dahulu, melihat anak kelas 4 terlebih dahulu ya. Untuk anak-anak kelas 4, apakah sudah selesai mengerjakan tugas individunya? Oke, baik, sudah. Nah, selanjutnya kita akan presentasi secara individu tentang tugas yang sudah ibu berikan tadi, yaitu menentukan unsur-unsur dari bangun ruang, balok, dan kubus ya. Oke, baik, siapa dulu yang ingin maju ke depan untuk presentasi? Oke, baik, boleh Sakib. Silakan Sakib maju ke depan. Bagaimana dengan jawaban temanmu Sakib tadi? Apakah sudah benar? Oke, baik, benar. Kita beri aplaus untuk Sakib. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin maju presentasi ke depan? Oke, baik, boleh Andira. Silakan maju Andira. Nah, bagaimana jawaban teman kalian Andira? Apakah sudah benar? Iya, benar. Kita beri aplaus untuk teman kita Andira. Nah, jadi sudah benar ya jawaban yang diberikan oleh teman-teman tadi yang sudah maju, bahwa balok memiliki 12 rusuk. Balok juga memiliki 6 sisi dan 8 titik sudut. Selain itu, kubus juga memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut, juga 6 sisi. Oke, anak-anak ibu ternyata sangat hebat-hebat semua ya. Kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, baik, lembar LKPD-nya boleh dikumpul ke depan ke meja ibu, nanti akan ibu nilai kembali. Selanjutnya, ibu tadi juga sudah membagi kalian ke dalam kelompok kan? Nah, ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian ya. Kalian kerjakan secara berkelompok dengan temannya. Nah, jadi siswa kelas 4 sudah semua dapat lembar LKPD-nya. Oke, baik, sudah. Nah, di dalam lembar LKPD yang kalian pegang masing-masing kelompok, di situ ada mengidentifikasi bentuk-bentuk bangun ruang. Ada nama benda, lalu ada tabel, balok, atau kubus. Jadi, dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas, maupun yang pernah kalian jumpain, kalian bisa menuliskan benda-benda tersebut ke dalam tabel LKPD yang sudah ibu beri. Contohnya misalnya seperti kotak jam yang sudah ibu bawa tadi. Kamu tuliskan ke dalam kotak yang nama benda, kotak jam, lalu tabel yang sebelahnya berbentuk balok atau kubus. Kalian tuliskan kotak jam, benda berbentuk bangun ruang, kubus. Oke, apakah sudah paham dengan tugas yang ibu berikan? Ada yang ingin bertanya? Tidak, baik. Untuk selama kalian mengerjakan tugas, ibu akan melihat ke kelas 2 dulu. Ibu mohon kalian dapat mengerjakannya dengan tertib bersama teman kelompoknya. Oke, baik, boleh dikerjakan masing-masing kelompok. Nah, oke, bagaimana anak-anak kelas 2? Apakah sudah selesai mengerjakan tugas yang ibu berikan? Oke, sudah. Selanjutnya kita akan presentasi secara individu. Siapa yang mau maju menceritakan kembali alur cerita Kancil yang sombong dan siput yang cerdik dengan bantuan pajal gambar yang ibu bawa tadi? Oke, baik, boleh Aska. Silakan Aska maju. Oke, ternyata Aska sudah bisa menceritakan kembali dengan bahasa sendiri cerita Kancil yang sombong dan siput yang cerdik ya. Kita beri aplaus untuk Aska. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan, menceritakan kembali cerita Kancil dan siput dengan pajal gambar yang ibu berikan tadi? Oke, boleh Farel. Silakan Farel maju ke depan. Oke, bagus, kita beri aplaus untuk Farel. Nah, ternyata anak-anak ibu semua sudah paham ya tentang isi dari cerita Kancil yang sombong dan siput yang cerdik. Bahwa tadi pada awal kejadiannya, si Kancil mengejek siput yang jalannya lambat. Lalu siput pun mengajak Kancil untuk adu lomba lari. Setelah siput menantang Kancil, siput mengajak teman-teman siput yang lain untuk membuat strategi mengalahkan Kancil. Pada hari perlombaannya bagaimana? Iya, benar. Ternyata masing-masing siput itu berbaris di bawah sungai. Iya, dan setiap Kancil memanggil siput bagaimana? Iya, benar, siput selalu berada di depan Kancil. Lalu pada akhirnya ternyata saat Kancil mencapai garis finish, siput rupanya sudah ada di depan garis finish. Jadi yang menang adalah siput. Jadi pesan moralnya, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Oke, baik anak-anak ibu semua, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Iya, benar, kita sudah belajar tentang
identifikasi tokoh, latar, kejadian-kejadian penting, dan juga pesan moral. Kita juga tadi sudah belajar menciptakan kembali isi cerita Kancil yang sombong dan Siput yang cerdik dengan bantuan puzzle gambar. Ibu ulang kembali tadi, siapa saja tokoh-tokoh utamanya? Iya benar, ada Kancil dan Siput. Di mana kejadiannya? Iya benar, ada di hutan. Lalu kejadian-kejadian pentingnya, pertama si Kancil mengejek Siput, lalu mengajak berlomba lari. Siput mengumpulkan teman-temannya, kemudian membuat strategi. Saat Kancil memanggil Siput, Siput selalu ada berada di depan Kancil. Lalu pada akhirnya Siput menang. Dan bagaimana pesan moral dari cerita Kancil dan Siput tadi? Iya, kita tidak boleh sombong dan merendahkan orang lain, karena belum tentu kita itu lebih hebat dari orang lain. Oke, kita beri aplaus untuk anak-anak ibu semua. Untuk tugas kalian di rumah, ibu mau kalian menceritakan kembali cerita Kancil yang sombong dan Siput yang cerdik kepada anggota keluarga yang ada di rumah, baik itu kepada ayah kalian, ibu kalian, kakak, adik, nenek, abang, maupun saudara lainnya. Untuk materi kita pada besok, yaitu kita akan belajar tentang penggunaan tanda koma. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 2. Semangat terus belajarnya dan kerjakan tugas yang sudah ibu berikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baik, untuk siswa kelas 4, apakah sudah selesai berdiskusi kelompoknya? Sudah? Oke baik. Baiklah, kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian kerjakan ya. Ibu mau bertanya, kira-kira kelompok siapa dulu yang mau maju? Oke baik, boleh kelompoknya Karin, silahkan maju. Oke baik, kita beri aplaus untuk kelompok Karin. Tadi mereka menyebutkan bahwa kulkas merupakan contoh dari benda bangun ruang balok. Terus ada penghapus juga merupakan contoh dari benda bangun ruang balok. Jawabannya ternyata sudah benar. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi yang mau maju? Oke, boleh kelompok Aska, silakan maju. Iya, bagus. Ternyata dari kelompok Aska pun jawabannya juga benar. Tadi ada contohnya kotak Pepsodent, termasuk contoh dari benda balok. Ada juga kotak jam, termasuk dari contoh benda kubus. Lalu juga ada buku tadi, merupakan salah satu contoh dari benda berbentuk balok. Nah, semua anak ibu ternyata kelas 4 hebat. Oke, kita kumpulkan dulu nomor LKPD, akan ibu beri nilai nanti. Baiklah, kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Iya benar, kita tadi sudah belajar tentang unsur-unsur bangun ruang, balok, dan kubus. Apa saja tadi unsur-unsurnya? Iya benar, ada sisi, ada rusuk, ada titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Tadi kita juga sudah belajar bahwa balok memiliki 12 rusuk. Iya benar, terus balok juga memiliki 6 sisi. Lalu balok juga memiliki berapa titik sudut? Iya 8. Begitu juga dengan kubus. Kubus memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan juga 8 titik sudut. Lalu kalian juga tadi sudah bisa mengelompokkan benda-benda yang termasuk benda balok maupun kubus. Contohnya tadi ada apa? Ada kotak sepatu berbentuk balok, kotak jam berbentuk kubus, toples kue berbentuk kubus. Lalu ada juga kotak tisu berbentuk balok, kotak pensil berbentuk balok. Oke, hebat semua anak-anak. Nah, untuk tugas di rumah, ibu mau kalian mencari 5 contoh benda kubus dan juga 5 contoh benda balok yang ada di rumah, lalu kalian tuliskan ke dalam buku PR kalian. Untuk materi kita besok, kita akan mempelajari tentang jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus. Ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk kelas 4. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah ibu berikan dengan baik. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.